Pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM berjenjang hingga 18 Oktober mendatang. Untuk mengetahui evaluasi dan pelaksanaan perpanjangan PPKM, kita sudah terhubung dengan Ghea Clarissa di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Ghea. Bagaimana hasil evaluasi pemerintah daerah setempat terkait pelaksanaan PPKM? Dan seperti apa status PPKM di Surabaya saat ini? Oke, baik Reza, selamat siang. Dan memang sejauh ini penanganan kasus COVID-19 di Jawa Timur secara keseluruhan ini menunjukkan adanya angka perbaikan begitu. Nah, hal ini sebenarnya memang dilihat dari berbagai faktor seperti faktor keterisian tingkat rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Timur ini yang memang saat ini data terakhir pada 4 Oktober 2021 ini berada di bawah 10%. Nah, kalau bisa saya jabarkan ini untuk keterisian bor rumah sakit rujukan COVID-19 untuk berisolasi ICU COVID-19 ini berada di angka 9% untuk tingkat keterisian pasiennya. Kemudian untuk bor isolasi biasa ada 5% pasien yang berada dalam ruang perawatan tersebut. Sementara untuk pasien di rumah sakit lapangan ini ada sekitar 2% saja. Artinya ini memang ada penurunan yang sangat drastis Reza jika dibandingkan pada bulan Juni atau Juli lalu yang bahkan masyarakat atau pasien dengan gejala COVID yang datang ke rumah sakit untuk mengantri di UGD saja ini bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Itu tentu hal yang patut kita apresiasi. Selain itu juga angka perbaikan penanganan kasus COVID-19 juga terlihat dari penambahan kasus harian di wilayah Jawa Timur yang saat ini sudah mulai bisa terkendali. Rata-rata dalam seminggu terakhir ini penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Timur ini berkisar antara 100 kasus per hari dan terakhir tadi kami melihat dari laman resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penambahan kasus harian pada tanggal 4 Oktober 2021 ini hanya ada penambahan sekitar 62 kasus positif COVID-19 itu saja. Sementara itu untuk kasus aktif atau pasien dalam perawatan COVID-19 ini sendiri juga berkurang 142 dari secara total akumulasi kasus, yaitu ada sekitar 1.262 kasus aktif. Hal ini juga patut diapresiasi Reza karena kita mengetahui bahwa beberapa bulan lalu ini memang kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini cukup tinggi. Nah, vaksinasi ini memang menjadi salah satu program andalan yang tidak hanya digencarkan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga menjadi program yang saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data terakhir yang kami dapatkan untuk proses vaksinasi dosis pertama di wilayah Jawa Timur ini sudah mencapai 48% lebih, sementara untuk dosis kedua ini ada 20,53% angka vaksinasi dosis kedua untuk vaksinasi COVID di wilayah Jawa Timur. Nah, berbicara untuk wilayah PPKM yang nantinya akan berkaitan dengan pelonggaran kegiatan masyarakat, kota kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur saat ini memang kalau di Surabaya, meskipun secara asesmen dari Kementerian Kesehatan status kota Surabaya ini adalah dengan status level 1 begitu, namun ada basis atau indikator-indikator lain yang dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2021 ini menjadi salah satu indikator lain yaitu cakupan vaksinasi. Kalau melihat kota Surabaya saja memang capaian vaksinasi sudah berada untuk dosis pertama sudah berada di angka 100% lebih. Sementara untuk angka yang vaksinasi dosis kedua ini sudah berada di angka 73%. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya penilaian indikator capaian vaksinasi di wilayah Surabaya saja karena menurut Inmendagri ini capaian vaksinasi daerah aglomerasi sekitar Surabaya seperti Gresik dan Sidoarjo itu masih menjadi catatan penilaian dari asesmen pemerintah tentang penurunan level pada suatu wilayah. Kita melihat kabupaten kota Sidoarjo dan juga Gresik ini capaian vaksinasinya masih di bawah 70%. Itu artinya yang membuat Surabaya akhirnya harus menerapkan PPKM level 3 walaupun secara asesmen Kementerian Kesehatan ini berada di level 1. Hal ini Reza menjadi sorotan bagi epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo. Sebenarnya walaupun suatu kabupaten kota itu jika memang penerapan walaupun dia berada di level 1 namun untuk penerapan aturannya lebih ketat itu sangat disarankan begitu karena tidak adanya pelonggaran dan aturan tersebut tentunya artinya akan lebih diperketat. Tentunya juga mengurangi resiko adanya penularan
dari di tingkat masyarakat itu sendiri. Nah, untuk positivity rate di wilayah Jawa Timur ini memang sudah jauh berada di bawah standar WHO 5%, yaitu bahkan di Jawa Timur ini sendiri sudah berada di bawah angka 1%, yaitu 0,54%. Artinya ini memang sudah jauh berada di bawah standar WHO itu sendiri. Namun yang menjadi catatan penting dari epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, tingkat testing dan tracing di wilayah Jawa Timur ini masih dikhawatirkan banyak data-data yang tidak terekspos. Artinya masih ada banyak data yang belum terlaporkan secara real time dan juga secara transparan. Nah, untuk itu epidemiolog dan beberapa pakar lainnya juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu euforia, tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah dengan adanya status penurunan level pada suatu wilayah, karena memang itu hanyalah angka saja. Namun walaupun memang sudah ada perbaikan, namun kita tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Sementara untuk pelonggaran kegiatan masyarakat di wilayah Surabaya khususnya, memang 2 pekan terakhir ini di mal-mal dan ruang publik itu memang sudah diizinkan beroperasi dengan jumlah pengunjung yang dibatasi, dan juga 2 minggu terakhir ini kami melihat di setiap mal-mal juga sudah mengizinkan untuk anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk ke dalam mal, namun dengan syarat pendamping sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Dan yang terbaru lagi, pelonggaran yang rencananya akan diterapkan di wilayah Jawa Timur adalah kegiatan atau aktivitas olahraga yang boleh dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, dan juga di bioskop yang tadinya hanya sekedar dibuka, namun juga boleh melakukan makan dan minum saat menonton film. Namun hal itu masih sebatas wacana saja, karena tadi kami sempat berkomunikasi atau mengkonfirmasi ke sejumlah pengelola mal dan juga bioskop. Hal tersebut memang masih belum dikaji ulang karena masih menunggu asesmen dari pemerintah kota atau kabupaten, Reza. Baik, Ghea Klarissa melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.